Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jeritan sama gue Elda dan gue Putri. Malam ini kita kedatangan tamu lagi yang super wow. Siapa dia? Yang lagi seliuran di mana-mana ya. Oh gitu ya. Nah, siapa coba diperkenalkan? Silakan. Saya perkenalkan diri nih ya. Iya. Halo, namaku Nada. Aku apa ya? Aku ibu-ibu sebenarnya. Mak-mak. Jadi awalnya tuh aku mulai dari peduli lingkungan. Sekarang kayaknya malah bergeser gitu ya. Jadi ikut-ikutan sama isu politik akhir-akhir ini. Menarik. Jadi ikut-ikut yang kemarin itu nggak Mbak? Wow. Yang kemarin yang mana? Yang mana? Banyak. Oh lagi banyak Jadi soalnya yang mana, ya. Jadi yang mana aja coba boleh tolong di-spill. Jadi kemarin itu aku ikut turun di 25 Agustus buat bantu logistik yang mau aksi. Oke. Tapi sebenarnya itu udah aku lakukan dari sejak kawal UU Pilkada sebenarnya. Jadi dari Agustus tahun lalu. Jadi udah mulai sering bantu logistik buat yang mau turun aksi atau demo gitu. Nah, kenapa nih Mbak? Kenapa? Maksudnya kan awalnya kan kita taunya dari sosial media tuh Mbak Nada kan emang lebih ke lingkungan hidup gitu, lebih ke eco conscious. conscious. Ya. Nah, itu. Terus kenapa nih bergeser? Ya, jadi selama aku mengadvokasi tentang lingkungan gitu ya, ngajakin orang-orang untuk lebih peduli lingkungan, lebih merawat lingkungan. Aku ternyata menyadari selama perjalanan itu, ternyata tuh semuanya bersinggungan ya. Jadi lingkungan itu nggak berdiri sendiri, tapi dia juga bersinggungan sama topik edukasi, ekonomi, kesetaraan gender, dan termasuk politik. Dan aku nyadar ternyata kalau kesadaran politik itu atau keadaan politik negara kita itu belum baik, maka lingkungan itu akan jadi nomor terakhir. Karena kan pasti orang gimana mau mikirin lingkungan, orang buang cari makan aja susah apa gimana dulu iya gitu. kan, jadi itu pasti jadi terakhir. Nah, karena keadaan seperti itu, maka aku ngerasa aku harus mulai nih sebagai warga negara mulai ikut berpartisipasi supaya keadaan politik negara kita itu lebih baik. Kalau lebih baik pasti semuanya terjamin, termasuk masa depannya anak-anakku gitu. Itu. Jadi berawalnya dari keinginan untuk anak-anak tetap merasakan kesejahteraan di Indonesia gitu ya. Betul. Gitu. Terus jadi gimana nih awal mulanya ikut terjun ke yang terakhir kemarin ini nih, Ya, Mbak? jadi terakhir kemarin itu kan emang setelah Pati itu kayak ada titik cerah gitu ya atas. Pasti semuanya ngerasain kesel dong. Ya, sama situasi akhir-akhir ini yang harga makin naik, melambung, banyak PHK, kita di gaslight mulu sama pemerintah gitu kan, berasanya kan toxic bener gitu relationship-nya. Tapi kita kayak nggak pernah ada kemungkinan untuk kita bisa didengar. Waktu Pati itu kan kayak memantik sesuatu di kita kan. Ternyata kita bisa nih, kita diingatkan kembali bahwa kita rakyat tuh punya kekuatan. Kemarin kan pasti banyak yang apatis kan, kayak ya udah sih ngapain kita bersuara atau nggak didengar juga. Ya, betul. Pati itu memantik sesuatu di kita, walaupun akhirnya ketuanya mereka juga kayak disogok gitu kan. Akhirnya yang dua nggak bersuara lagi, tapi untungnya masih ada satu yang meneruskan perjuangan mereka. Nah, dari Pati itu akhirnya orang nunggu nih kan ada isu tanggal 25 itu mau ada aksi. Nah, tapi sebelum 25 datang itu banyak sekali narasi-narasi yang melemahkan bahwa tanggal 25 itu nggak ada aksi gitu. Aku pun menunggu karena kan aku follow semua akun yang biasa aku bantu buat logistik kan. Jadi di BEMS nggak ada. BEMS itu BEMS SI ada tanggal 21. Aku juga bantu logistik, tapi ya gitu aja gitu, kayak gregetnya tuh kurang gitu. Habis itu tanggal 25 ada yang post dari, aku lupa akunnya apa. Ada nih tanggal 25. Langsung ngajakin teman-temanku, ada nih aksi tanggal 25, mau ikut turun gak? Mau ikut bantu logistik. Itu ya yang aku umumin di story dari ibu-ibu yang aku gak kenal. Biasanya kan kalau yang ikut ya ibu-ibunya itu aja ya. Ini yang ibu-ibu aku gak kenal, random. Semua mau ikut, semua mau nyumbang. Semuanya tergerak ya. Semuanya tergerak gitu. Jadi tanggal 25 ya udah kita, karena aku emang udah sama teman-temanku udah biasa turun logistik, ya kita melakukan kayak biasanya. Cuman memang ada perbedaan. Jadi biasanya aku kan udah masang tuh nanti kita titik kumpulnya di bawah JPO samping DPR. Karena biasanya memang bisa ngedrop makanan di situ. Aku datang jam 10, itu lewat aja dari pinggirannya Spark itu nggak boleh. Padahal biasanya nggak apa-apa.
Udah di stop sama udah polisi. di-stop sama polisi. Jadi akhirnya kita di ujung itu doang gitu. Dan akhirnya kita kenapa ngambilin jaraknya jauh? Kalau ada apa-apa kan itu jauh posisinya kan. Jadi aku kan ibu-ibu nggak bisa lari ya. Betul, aku juga mau bantu. Mohon maaf ya. Jadi makanya kita selalu ngambil jarak aman gitu. Kenapa kita suka di belokan yang Spark itu? Karena kan pendemo itu masuk dari situ. Jadi kita bisa bagiin makanan. Kemarin titik bentrok ke depan mata, aku kena gasan mata 2 kali. Rasanya apa tuh Mbak? Pedas ya, aku lari aja udah. Nggak pakai skincare odol? Nggak, odol itu nggak work loh. Oh gitu. Surprise. Cuman ya emang nggak ngaruh. Mendingan pakai kacamata itu Google renang. ya? Atau ya lari aja udah menjauh. Tetot ya kita. Ya itu jadi tanggal 25 itu sebenarnya akhirnya ada gitu. Walaupun banyak usaha-usaha yang suara-suara yang melemahkan bahwa tanggal 25 tuh nggak ada gitu. Sayangnya memang waktu di awal itu kan mahasiswa itu datangnya jam 2 atau jam 1 lah baru datang. Tapi di jam 11 itu udah jam 12 udah gas air mata. Karena ada itu? Iya, karena ada Udah heboh? anak SM datang. Mungkin polisi nggak bolehin masuk dulu supaya karena kan namanya bocah ya. Mungkin juga bocah itu dilarang ikut aksi juga gitu. Bocah itu dia dilarang sini, dia jebol ke sana. Jadi keburu rusuh. Dan mungkin kalau STM tuh kayak ininya konotasinya udah ribut. Iya kali ya, mau ribut STM gitu. Jadi suasana udah ricuh di sini, baru mahasiswa datang. Jadi kondisinya tuh udah nggak kondusif gitu. Jadi dari awal emang udah nggak oke. Udah nggak oke. Tapi emang dari awal pun emang udah beda, tense banget. Aku bilang aku biasanya tuh naruh logistik bisa tuh di depan, ini nggak bisa. Iya, Harus sampai ada yang mundur. nganter-nganterin naik motor kemana-mana gitu kan? Nggak bisa juga kemarin. Pokoknya ketahan di belokannya Spark itu. Abis 25 itu, terus tanggal 28 ada lagi. Ya. Tapi buruh kan, Ya. buruh. Sebenarnya buruh yang mau turun. Tapi tuh buruhnya tuh sebenarnya buruh yang pro pemerintah lah gitu. Jadi terus tapi ya kan orang juga tetap mau ikut aksi kan gitu. Jadi habis 28 tuh ada buruh, lanjut lagi yang aksi lagi yang lain gitu. Tapi habis itu ya bentrok lagi sampai akhirnya malam terjadi kerusuhan itu gitu. Ya terjadi banyak hal lah yang akhirnya tereskalasi sampai akhirnya ada yang meninggal, Afan. Ya. Tapi alhamdulillah itu ya tanggal 1 kemarin nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Tapi dari tanggal 31 siang sampai 1 sore itu hoax di WA grup buset banyak banget. Yang jadi tuh memang setelah tanggal 28 ke malam itu kan banyak kayak insiden-insiden yang sepertinya dibuat supaya terjadi kerusuhan besar, ya kan? Tapi kan tidak terjadi ternyata. Walaupun banyak kebakaran ya di depan Polda. Tanggal 28 tuh aku juga turun di Polda akhirnya. 29. Jadi 28 malamnya Afan meninggal kan. 29 tuh ada demo di Polda dulu. Aku turun juga bantuin mahasiswa BEM sama BEM UI. Malamnya tuh yang dibakar Polda, terus yang di Kuitang, yang Gegana itu kantor. iya, terus yang halte Transjakarta gitu kan. Itu kayak emang Jakarta membara gitu kan, kebakaran di mana-mana. Tapi kan setelah itu terbukti bahwa dicurigai bahwa kayaknya bukan yang aksi deh yang membakar gitu. Jadi Banyak bermunculan juga kan tuh video-videonya. iya, untuk mendibang bahkan kemarin ITB tadi bikin perhitungan bahwa kayaknya nggak mungkin deh karena kalau dibakar dengan material seperti itu harus butuh berapa ribu liter bensin gitu yang duitnya mana dari mahal mana, banget gitu. Beli kopi aja cari promo. Nggak usah gitu. Beli bensin aja. Nih keperluannya kemana? Dihitung banget nih kira-kira untuk Kita 2 juga hari. masih kayak gitu. Iya, makanya terus kan. nih ya sama gini kan siapa juga mau demo malam-malam. Gen Z itu kan mager ya. Yes. Orang kalau demo aja nih biasanya kan aku suka ngeliat tuh ada aksi nih ketemunya jam 9, datangnya jam berapa? Jam 2. Sama jam 3 aku udah keriting nungguin ini lewat apa enggak nih. Jam 3 datang, jam 6 pulang. Karena memang izinnya demo itu sampai jam 6. Jam 6 tuh bubar. Tapi semua kerusuhannya kapan? Malam. Jadi menurut POV dari Mbak Nada nih, apa yang melatar belakangi si demo-demo ini nih jadi anarkis kayak gini? Iya, jadi kalau buat aku ya, orang kan sekarang fokusnya ke lu sih demo jadinya sesuatu jadi terjadi kayak gini gitu kan. Pertama kalau buat aku harusnya kita tuh fokusnya jangan malah nyalain yang demo gitu. Kejadian ini nggak akan terjadi kalau negara kita dikelola dengan benar, itu pertama. Jadi harusnya fokusnya tuh jangan ke situ tapi ke
pemerintah kita yang mengelola negara ini tidak benar. Itu pertama. Yang kedua, belum tentu yang demo itu yang merusuhin, ya kan? Belum tentu ikut aksi dia ngebakar. Kita sampai detik ini nggak tahu itu siapa yang ngebakar. Karena pola-polanya patternnya sama kayak 98. Isu-isunya sama kayak 98. Tapi untungnya orang-orang itu kayaknya fokus gitu kan. Orang tuh semuanya kegemasannya tuh sama. Jadi nggak sukses tuh segala macam isu-isu yang dilempar supaya orang jadi ngejarah atau distract ya, distraksinya berhasil ya. Cuma sampai situ doang gitu. Tapi ya orang yang tidak turun ke jalan pasti janji karena dia nggak lihat tuh di lapangan kayak gimana. Pendemo itu yang aksi solid banget. Aku kan mama-mama ya. Ini kalau minta tolong, Mas tolong ini diangkatin, dijagain. Baik-baik, makanya aku tuh berani, baik-baik, asik-asik. Karena kan kita terlalu banyak berita dari sana sini kan. Iya. Terus yang dilihat yang rusuh-rusuh. Betul. Jadi udah kayak sebagai mama parno gitu kan. Iya, overthinking pasti kan. Kenapa aku berani? Karena selalu baik-baik aja di jalanan. Kalau lagi ngebantuin mahasiswa atau ngebantuin yang bukan mahasiswa pun baik-baik aja. Kalau dari instansinya gimana, Mbak? Kalau selama ini, jadi sebelum ini tuh aku nggak pernah ada masalah gitu. Jadi aku kan juga pernah bantuin yang Indonesia Gelap itu di Patung Kuda. Berarti kan tuh udah hampir ring 1 kan. Itu ya semua berjaga gitu. Aku datang sebelum masa datang, ucuk aja bawa makanan taruh di tengah mereka. Nggak ditanyain, nggak apa, baik-baik aja. Tapi memang aku bilang tanggal 25 itu different tension dari awal. Jadi apakah ada kemungkinan kalau si instansi ini juga diperintahkan ya untuk pastilah, kan dia nggak mungkin jalan sendiri. Iya sih, nggak maksudnya gitu. Kayak ya berarti kan emang narasinya emang dibikinnya supaya si instansi ini kayak dipersalahkan banget gitu jadinya. Ya kemarin tuh ya aku yang aku rasakan ya, kayaknya memang kita tuh banyak dibenturkan. Kita dibenturkan sama polisi, kita dibenturkan sama rakyat juga gitu. Tapi memang yang aku rasakan di lapangan, yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri ya, sebagai bukan pendemo ya, aku cuman orang yang bantuin logistik aja gitu ya. Memang banyak terjadi kekerasan gitu. Jadi kan waktu yang May Day itu yang buat buruh ya. Kan ada yang di Monas, ada yang di DPR. Yang di Monas dibikinin party sama Pak Presiden. Yang di DPR itu memang buruh sama masyarakat sipil. Jam 5 udah kena gas air mata, terus medis pun diserang. Jadi sekarang itu kekerasannya itu nggak cuman dibubarin aja, medis ditembakin gas air mata, dipukul, kadang nggak bisa melakukan pertolongan, yang kayak gitu-gitu loh. Kan harusnya nggak kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya kita semua udah smart ya, maksudnya ya udah nggak seperti waktu itu. Jadi ya udah mau ditunggangin kayak mau disusu, dibisik-bisikin, dikasih bikin ricu kayak apa dari segala sisi, ya tetap fokus. Betul, kemarin tuh ya itu alhamdulillahnya tuh tidak terjadi yang ditakutkan gitu. Walaupun dipancingnya banyak banget nih. Cuman ya terjadi yang sekarang itu adalah ada usaha-usaha melemahkan tuntutan-tuntutan teman-teman. Karena kan dari demo ini kan ada tuntutan. Ya, yang 17+8 itu ya. Ada tuntutan dong. Tapi tuntutan itu akhirnya ada usaha-usaha melemahkan tuntutannya itu supaya jadi kayak kita nggak, kayak rakyat tuh sebel gitu. Karena lu gara-gara demo lu semuanya jadi berantakan, padahal tuntutan itu baik menurut aku. Buat yang belum tahu mungkin bisa googling sendiri ya, searching karena, atau bisa langsung ke Instagramnya Mbak Nada. Pasti semuanya udah tahu kan ya. Iya, pasti udah tahu lah. Ya, terus udah dilihat kita tuh punya deadline yang untuk tanggal 5 September ini gitu. Jadi bantu kawal aja dari bantu ramein. Ya. Kita juga nggak mungkin ke DPR bilang ayo Pak tuh itu muhin gitu. Tapi yang penting tuh bikin keramaian aja, jangan dilupain. Orang kita kan cepet banget lupa ya, cepet banget terdistraksi. Nah gitu, ada isu yang lain langsung lupa lagi. Jangan sampai ada pengalihan isu. Bener, dikasih tahu siapa selingkuh, aduh diurusin. Iya. Padahal ada yang lebih penting lagi dalam hidup kita. Tapi menurut Mbak Nada sendiri dari si tuntutan-tuntutan ini gitu 17+8 ini itu memang sebagian secara garis besar udah oke nih emang tuntutannya itu, apa sebenarnya menurut Mbak Nada masih ada yang kurang atau sebenarnya masih banyak karena itu dari awal itu memang banyak sekali masalah dalam tata kelola negara kita. Harusnya kan tuntutan itu nggak sebanyak itu ya, itu udah kayak udah banyak banget kurikulum 1 tahun gitu ya, deadline-nya mau 1 tahun gitu. Cuman ya memang seruat itu gitu, seancur itu.
Ya ini benar-benar dipadetin lah ya istilahnya. Ya udah deh ini dulu deh yang penting gitu. Itu pun udah banyak gitu. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang masih ada ini, masih ada ini. Iya, tapi ya udah segini dulu aja deh gitu. Prioritasnya itu aja dulu dalam waktu dekat ya. Betul. Ya aku juga sebenarnya dipenuhin 5 aja udah sangat bersyukur. Mau being realistic ya. Iya benar. Nah kira-kira nih kalau misalnya tidak terpenuhi, terutama yang deadline 5 September gitu, gimana ya? Aku sih belum tahu ya dari teman-teman tuh mau kayak gimana gitu. Dari sementara ini kita juga nafas dulu kan, mengumpulkan tenaga. Ini juga yang bikin 17+8 ini kan bukan politikus, bukan pemangku kebijakan gitu, tapi benar-benar dari sipil. Yang emang pengen tergerak, yang benar-benar dirasain. Iya, dan ini kan juga ngumpulin dari semua tuntutan yang ada kan, dikumpulin jadi satu, dikompil, dibikin seperti itu. Kemarin tuh katanya memang sudah ada, ini sudah nyampe ke DPR gitu, tapi ya nggak tahu gimana kelanjutannya gitu ya. Kita tunggu aja dulu lah. Nanti kalau setelah tanggal 5 baru kita pikirkan akan gimana. Iya, makanya kayak salah satunya tuh ada yang aku nyambung nih sama yang tadi kita Mbak Nada cerita tuh, yang medis diserang juga gitu kan. Makanya ada nih hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa. Betul. Gitu. Karena emang berarti di lapangan emang begitu ya yang terjadi. Makanya sampai istilahnya jadi prioritas di 17 ini gitu loh. Maksudnya kalau makanya orang-orang kan pada harusnya nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Kalian belum pernah ngeliat satu orang digebukin 30 polisi yang pakai armor lengkap sama pentungan lawan bare hand gitu. Makanya sampai banyak yang meninggal itu kan. Meninggal, betul. Jadi memang aku pun setuju sekali perlu ada reformasi Polri, karena kalau orang jangan nyalain polisi. Ya tapi secara institusional itu, secara institusi emang perlu dibenerin. Aku nih pengalaman pribadi ya, kalau ketemu polisi nggak pernah yang Pak tolongin saya, nggak. Pasti kalau ketemu polisi langsung deg-degan, karena pasti entah gue ditilang, entah gue apa gitu. Jadi kalau mengayomi pelindunginya tuh nggak ada gitu. Kalau aku antara takut, kalau nggak kesel gitu bawaannya. Aus. Jadi selama penegakan hukumnya belum benar, ya menurut aku itu salah satu kunci untuk penyelenggaraan negara kita tetap jadi nggak benar gitu. Ya kita soalnya namanya emak-emak ya, kan kita kepikiran gimana nih ntar anak gue. Dari hasil diskusi dengan teman-teman yang merumuskan ini, itu yang oke deh. Misalnya Mbak Nada bilang, oh ya, nih top 5 aja udah alhamdulillah. Nah, top 5-nya itu apa sih dari mereka? Atau misalnya yang paling urgent banget, harus banget nih. Ya kalau aku ya itu hentikan kekerasan yang dari tugasnya presiden ya. Dia bentuk tim investigasi, karena kan itu perlu ada tanggung jawab dong gitu. Nggak cuman aku tuh nggak suka banget sama pejabat kita cuman minta maaf doang, terus apa akuntabilitasnya, apa action plan-nya gitu. Harusnya kan ada gitu. Nah itu terus kalau dari DPR tuh aku sangat setuju untuk transparansi sama ya tunjangan-tunjangan tuh di stop dulu. Orang kita lagi efisiensi malah dia kayak gitu. Oke, jadi coba ya aku bacakan satu-satu ya. Jadi 17 tuntutan rakyat dalam waktu 1 minggu. Deadline-nya tuh sebenarnya 5 September, which is 2 hari dari sekarang. 3. Nah, sekarang kan tanggal 3. Jadi tugas untuk Bapak Presiden Prabowo pertama adalah tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Yang kedua, bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan selama masa demonstrasi tanggal 28 sampai 30 Agustus lalu dengan mandat jelas dan transparan. Lalu untuk tugas Dewan Perwakilan Rakyat, bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiun. Lalu kedua, publikasikan transparansi anggaran, gaji, tunjangan rumah, fasilitas. Yang ketiga adalah dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah, termasuk selidiki melalui KPK. Sementara untuk tugas Ketua Umum Partai Politik yang kami minta adalah, pertama, pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Lalu kedua, umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat yang sekarang ini sedang berada di tengah krisis. Dan terakhir adalah libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Lalu ada juga untuk tugas Kepolisian Republik Indonesia. Pertama, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
Kedua, hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Ketiga, tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Kemudian ada tugas untuk TNI, Tentara Nasional Indonesia. Pertama, segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Kedua, tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Dan terakhir adalah komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Kemudian ada tugas untuk Kementerian Sektor Ekonomi. Pertama, pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja termasuk Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, namun tidak terbatas kepada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia. Kedua, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak. Ketiga, buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Itu yang untuk deadline tanggal 5. Nah, untuk yang masih ada juga yang deadline-nya sampai tanggal 31 Agustus. Nah, itu bisa setahun. Itu bisa di banyak banget tuh, sampai ada tentang masyarakat adat pun ada, tentang lingkungan juga ada. Karena UU masyarakat adat itu udah berapa puluh tahun nggak di approve, tapi RUU TNI cepat benar 2 minggu. Enggak, maksudku kalau masyarakat adat itu kan kayak sekarang tuh mereka nggak punya kekuatan kan, maka tanah mereka sering digeser-geser, sering dijajah untuk didapetin tanahnya, karena tanahnya ada hutan, ada tambang, jadi mereka padahal mereka itulah yang jagain lingkungan. Iyalah gitu. Sekarang mereka nggak berdaulat di tanahnya sendiri, padahal mereka tinggal di situ udah mungkin lebih dulu dari kita. Yes. Iya benar. Gitu. Tapi tergusur hingga akhirnya ya udah. Ya sama kayak bikin IKN kan banyak banget masyarakat adat yang tergusur. Ya. IKN-nya gimana? Cuma gitu doang. Iya. Mangkrak bos. Jangkrik bos. Gitu. Sama salah satunya ada perampasan aset juga. Ya. Pasti harus. Ya hingga pada akhirnya dimiskinkan. Mereka merampas sendiri gitu kan, bergerak sendiri. Udah kelamaan deh gitu. Terus lalu jadi, sebagai emak-emak nih, apa yang bisa kita lakukan nih? Ya, sebagai emak-emak. Jadi yang aku bilang tadi, kesadaran politik kita tuh masih sangat rendah. Jadi pasti kalian juga, kalau sekarang nih yang aku tanya deh, yang dibahas dari si 25, 28 dan seterusnya itu apa di antara kalian? Sesama emak-emak yang mungkin nggak terlalu aware. Apanya nih maksudnya? Ya, yang mana menjadi urgency? Enggak, maksudnya ya isu tentang ya demo ini, terus tuntutan yang kita tahu. Ya, yang maksudnya yang beredar omongannya tuh apa? Ya itulah rakyat tuh marah sama DPR. Mungkin memang awalnya dipicunya sama yang dewan joget-joget lah, yang kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang marah yang sempat aku lihat nih ya. Jadi ada pelajar yang tidak seharusnya ikut demo, dia ikut demo, tapi bukan lucunya sih, kayak terenyuhnya gitu. Dia bilang, ya saya mau demo karena saya tidak suka guru saya dibilang beban pemerintah, kayak gitu-gitu. Saran aku adalah rawat kemarahan itu. Menurut aku dari kemarin tuh we're not angry enough. Padahal kita diperlakukan nggak bener sama pemerintah kita diem aja. Ya bagus, semuanya udah marah gitu. Jadi kita menuntut hak kita, orang itu duit kita. Tapi tetap pada tempatnya ya Mbak ya. Maksudnya kayak tempatnya tuh gimana? Enggak, maksudnya kayak jangan jangan ngelebar kemana-mana gitu. Lebar kemana tuh gimana? Kan kita nggak mungkin juga anarkis. Yes, sih. Kita mau ngebakar pasar gitu kan, nggak mungkin. Ya kita rugi sendiri. Karena logikanya gitu ya. Enggak, karena kan ada yang misalnya kayak kemarin ya. Kan kita juga nggak bisa ada kelihatan lah ibu-ibu yang ikut menjarah pada akhirnya jadinya. Ya kan, tapi itu juga mungkin dipanjang. Kamu nggak mungkin kan menjarah kan? Enggak dong. Iya. Itu pasti terprovokasi. Kita itu di format supaya kita nggak marah-marah, supaya kita nurut, supaya kita sopan. Padahal jangan kayak gitu. Ya marah aja, orang mereka nggak bener. Rawatlah kemarahan supaya kita bisa menuntut hak kita. Apalagi ya itu bahas terus di antara teman-teman kalian. Jangan gampang distraksi gitu. Itu sering banget kayak gitu kan. Jangan ada kena sama pengalihan isu. Misalkan ntar abis ini ada gayung lope lagi gitu episode 2. Itu aku kesel banget ya, kayak aduh nih orang-orang gimana sih, ada isu yang lebih penting, kenapa lu malah itu yang rame dibahas gitu, padahal itu nggak penting buat hidup kita. Jadi ya kalau ada sampai kejadian gitu, ingetin teman-teman, ini lebih penting loh isunya, atau langsung coel lagi,
tentang isu apa gitu. Iya, Itu oke, penting oke, sih. oke. Kalau Iya. bisa tuh kita punya kesadaran kolektif, kesadaran yang lebih besar bersama-sama bahwa politik matters gitu. Kan kita banyak dari kita, aku nggak ngerti politik, itu bukan isu Nah aku. itulah kenapa kita ngangkat Mbak Nada nih di Jeritan gitu. Karena lumayan nih, aku ngerasanya lumayan. Karena jujur kalau aku tuh sama politik dan kawan-kawan tuh kayak udah deh kayaknya gue mikir besok anak gue bekal apa aja udah puyeng gitu loh. Politik itu menentukan festival apa yang bisa nongol di negara kita. Kalau kalian mau ngomong yang kayak gitu ya, Iya, iya. band apa yang bisa ke tempat Istilahnya kita benar-benar gitu. akar dari segala macam Semuanya, aspek kehidupan karena ya, Mbak. mereka yang membuat kebijakan itu semuanya ngaruh ke hidup kita. Gitu sampai harga buku, harga sekolah, Yes. seragam yang ganti mulu tiap bulan apa tiap tahun gitu kan. Itu termasuk. Iya. Ya tapi lumayan, kemarin aku nungguin anak aku basket, kita bahasnya politik loh. Makanya aku bilang aku seneng karena banyak orang yang udah marah. Makanya aku bilang rawat kemarahan itu karena we have the right to be angry. Ya karena kita bayar pajak. Kita bayar pajak, lu urusin gue yang benar, orang gue yang bayar gitu. Kan kebalik, kita yang bayar. Kan jadinya makanya aku bilang mungkin ada alasannya juga dia bilang kita bodoh, kita yang bayarin. Kita yang bayar gajinya dia, kita yang bayarin bodyguardnya dia polisi, terus kita dibego-begoin. Ya emang kita bego, kita nggak minta apa-apa gitu. Makanya harus ada tuntutan. Iya, makanya be angry. Be angry guys. Oke. Mari kita marah. Kok kayaknya aku belum ya? puas sih gitu. Tapi gimana Pak Produser? Apakah sudah perlu diselesaikan atau kita mau kulik lagi nih tambah? Oh iya. Kalau mau terjun nih, mau ikut dalam waktu dekat, nggak apa-apa. Sorry. Kalau mau ikut dalam waktu dekat tuh apa yang bisa kita lakukan gitu? Sebagai emak-emak yang susah lari. Kalau mau ikut aksi, pertama kalau tadi ya ikut aksi itu panas, Yes. lelah gitu ya. Belum nunggu Gen Z yang janjinya jam berapa, datangnya jam berapa. Ya. Kalau turun ke jalan itu aku nggak sarankan buat semua orang. Tapi kalau udah turun lagi, karena kamu dapat energinya, kamu akan lihat betapa tulusnya orang-orang itu turun memperjuangkan nasib kita. Aku makanya walaupun lelah, kalau ada yang mau turun tuh langsung, ayo kita turun lagi ya, kita bantuin gitu. Walaupun nih suaraku udah mau habis gitu ya, ada yang nih leher ketarik dari kemarin tuh, tapi ya tetap semangat gitu. Tapi kalau misalnya belum sampai situ, ya edukasi diri kita tentang peran-peran pejabat tuh apa, bukan pejabat, peran-peran Wakil rakyat kali. Iya, DPR tuh apa? Itu dulu deh. Kan kita kalau nggak tahu, kita gimana mau nuntut hak kita kalau kita nggak tahu hak kita apa. Ya. Secara memang pendidikan sivil itu kita sangat kurang gitu kan. Dulu kan ada PPKN, kita cuma dikasih tahu suruh nurut gitu-gitu kan. Padahal kita harus tahu dulu fungsi-fungsinya mereka apa. Kalau kita tahu, kita mengedukasi diri kita rajin ngebahas, atau paling nggak nih ngebahas sama teman-teman soal kenapa ya harga naik, harusnya nggak naik ya gitu. Itu be angry itu loh, merawat diskusi atas isu-isu itu, isu-isu penting dalam hidup kita. Jangan ngegosipin artis. Enggak dong. Itu selingan aja. Keresahannya harus Keresahan dikeluarkan. Iya, betul. Terus ya mungkin nanti kan kalau misalnya kita rasa bersama-sama, kita bisa cari tahu ini terus diapain gitu. Harus cari solusinya gimana. Gitu. Iya bener. Ya atau enggak sekecil usaha gue bantuin masak deh gitu buat yang turun aksi gitu kali ya. Ya kalau mau gitu. Tapi ya biasanya aku sih suka ini kalau misalnya ada yang mau ini ada aksi nih, ada yang mau ikutan nggak gitu. Jadi ada wadah-wadahnya juga ya Mbak kayak gitu ya. Ya enggak, itu sih kita memang aksi itu inisiatif sendiri aja gitu. Tapi itu keberanian sama semangat itu menular. Aku itu takut kalau orang bilang kalau berani, enggak gue nggak berani, gue takut. Cuma kan ada temennya takut berani yang kecil-kecil itu ngumpul jadi satu jadi banyak, jadi berani semua gitu. Tuh kalau takut ada yang berani, jadinya berani, nggak Iya, takut terus. nggak takut terus. Ini takutnya kan takut setan, bukan takut orang. Lebih takut sama orang loh daripada sama setan. Bener, aku Ya juga kan? gitu, bener. Nah. Aku lebih takut sama orang daripada sama setan. Gitu ya. Apalagi orang-orang yang Jahat. Dibacain nggak bisa hilang dia, gitu. Oh iya. kan sampai di demo aja nggak hilang-hilang. Hilang bener. loh. Oh tadi kita lucu pas aksi. Kita berdoa kan di depan DPR. Kita berdoa dulu karena kita mau datang ke rumah yang isinya setan semua katanya gitu. Iya bener. Tapi ada yang hilang kok. Hilang dari Indonesia pindah ke luar negeri. Oh,
Oh, kalau tadi bisa ceritain sedikit nggak tentang yang tadi hari ini? Yang Kalau fresh tadi banget nih. itu aksi lanjutan dari Aliansi Perempuan Indonesia. Jadi dia mengecam ya kekerasan terhadap pendemo, terus minta yang lain ya pendemo dilepaskan. Ada 1.000 lebih yang ditahan. Itu minta dilepaskan. Terus yaitu kita menuntut pajak kita dipergunakan sebaik-baiknya gitu. Oke. Lucu tadi demonya pink. Karena ibu-ibu karena perempuan. Kita juga hari ini Iya, Iya makanya ya kan. kan jarang-jarang loh lihat aku pakai baju pink walaupun rambutnya pink ya. Jadi kapan turun lagi nih, Mbak? Belum Kalau tahu aku ya? masih memantau aja, karena kan aku juga aku tuh sebenarnya walaupun sering turun, aku juga gak kenal kontak-kontaknya itu siapa gitu. Jadi aku selalu memantau. Dengar ya guys, dengar nih. Iya, aku selalu mantau akunnya mahasiswa, akunnya ya yang orang-orang yang sering turun gitu. Jadi aku tuh nggak, orang kan Mbak kok tahu dapat dari mana? Ya dicari, emang karena aku fokusnya di situ. Jadi aku yang memang selalu ngeliatin gitu. Dan Tapi mesti yang legit kan ya Mbak. Soalnya katanya sekarang banyak yang poster-poster yang oh iya gitu. jelek banget, ngajakannya jelek Iya, terus iya. kayak Ya itu makanya kalau kayak aku kan karena aku pada baru setahun kan ikutan kayak gini yang benar-benar aktif. Dalam setahun tuh ya udah bisa tahu oh ini yang beneran, ini yang enggak. Udah mulai kebaca petanya karena orangnya ya itu aja sebenarnya. yaudah yuk Mama yuk kita ikut yuk. Aku tunggu ya. Kita sambil live. Bener ya. Besok ada loh buruh di Patung Kuda. Tapi kalau buru lagi. langsung cium. Aliansi perempuan kapan lagi? Udah nggak ada habis udah nggak ada. Aku pengen pakai baju pink aja sebenarnya. Cetek banget. Aduh. Ya udah guys, yuk kita ikut dukung pokoknya doain. Kita kawal isunya, kita Ya. kawal tuntutannya, jangan cepat terdistraksi, fokus ke kita minta pemerintah Tuntutannya apa? Iya, kita minta pemerintah ngurusin kita dengan baik dan benar dan jangan pakai pajak kita buat nyenengin diri lu doang gitu. dan keluarga. benar. Pokoknya keep angry. Tuh. Keep Keep angry. keep angry, terus pelihara keresahannya Iya. karena jangan kalau- cepet terlupa gitu. Maksudnya keresahan itu pasti ada, dikeluarin aja Iya. gitu loh. Berapi-api Aku kasih nih sekarang kamu berapi-api. Iya. gitu. Pokoknya stay safe aja semuanya gitu. Semoga negeri ini membaik ya. Betul, Amin. setuju. Kita belum merdeka, guys. Itu dia di momen 17 tahun 17 tahun 80 17-an 80 tahun. Masih kayak gini. Makanya kita berhak marah. Betul. Makanya mudah-mudahan setelah 17 plus 8 walaupun belum merdeka-merdeka banget ya paling enggak Ada perbaikan. Ada. Ya berapa persen lah. Iya. Tunjukin lah, coba tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang di sana ya gitu loh. Iya, benar. Perlihatkan kalau misalkan Emang lu care sama kita. Iya. Gitu, mendengar gitu loh, mendengar nggak cuman ngambilin doang. Benar. Beberapa kalau udah kita terlihat juga diurusin sih. kalau kita diurusin dengan benar nggak akan ada kejadian kayak kemarin. Jadi yang benar. Ya, intinya semuanya di dunia ini sebab akibat guys. Iya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, terima kasih. Terima kasih Yang sudah nonton sampai saat ini. Makasih loh Mbak Nada. kasih. Pokoknya kita kita ngintip-ngintip akunnya Mbak Nada. Iya. Biar tahu, biar tetap menciptakan kemarahan. tetap fokus. Betul. Tetap fokus. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao. Bye.